Eti. Shalom Bu Yohana. Adik-adik di rumah nih. Shalom adik-adik semua. Apa Shalom. kabar? Duh, nggak terasa ya. Udah mau setahun Bu kita nggak ibadah di gereja. Iya, sudah 1 tahun kita tidak beribadah bersama di gereja. Kangen nggak Bu sama anak-anak Bu? Kangen banget dengan kalian. Iya, kakak juga kangen banget. Sampai hari ini pakai seragam sekolah minggu biar berasa kayak ketemu anak-anak itu loh Bu. Iya, seperti hari Jumat Iya, Jumat jam 5 sore. Nah, masih ingat Bu Yohana. Iya. Kepingin deh Bu, kira-kira kalau di rumah gitu ya Bu, bisa kan ya Bu ya, kalau kita tuh kayak ibadah di rumah gitu loh, biar ndak kangen-kangen banget sama suasana gereja. Kita kayak bawa ibadahnya itu ke rumah gitu Bu. Tentu saja bisa. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu dengan Dia. Oh iya. Seperti yang difirmankan, Iya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Iya, Kak Betty tadi juga ingat akan firman itu. Berarti berdua itu bisa sama ibu tok ya Bu ya? Bisa. Sama ayah, sama Bisa. adik kakak. Bisa. Wah, kalau satu rumah sudah banyak. Bisa. Ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik. Udah rame ya Bu ya? Mbak yang di rumah Mbak. juga bisa diajak Iya. beribadah bersama. Iya. Jadi gereja-gereja kecil Wah, di rumah. iya juga. Kalau sore hari ini Kak Betty mau ngajakin Bu Yohana juga untuk beribadah di rumah aja, mau Bu? Mau. Ayo kita Dimana kayak kita beribadah, di situ kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan berjumpa dengan Tuhan sangat menyenangkan. Menyenangkan buat Tuhan juga ya Bu ya? Iya, pasti Tuhan tersenyum kepada anak-anaknya yang menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Ayo Bu, kita mau kayak di sekolah minggu biasanya. Kita mau puji menyembah Tuhan, terus kita mau baca Alkitab. Iya, kita mau puji Tuhan. Ajak mama ya, pegang tangan mama. Kalau ada adik, pegang tangan adik. Kakak boleh Bu? Kakak ada, kakak. pegang kakak. Kalau ada mbak, ayo mbak ikut mbak, diajak diajak ya. Semua ya. Dan pujian hari ini sudah kalian bisa pada waktu kalian mengikuti ibadah sekolah minggu. Iya, lagu-lagunya yang dulu itu ya Bu ya. Iya, yang sudah kalian kenal. Ayo Kak bersama-sama. Betty sore ini mau nyanyi Tuhanku mau menyenangkanmu. Iya. Walaupun di rumah kita mau menyenangkan hati Tuhan ya Bu ya. Iya, dimanapun kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku siapkan hati, Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita mau datang sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, siapkan hati. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Walaupun kami Walaupun kami ada di rumah ada di rumah hanya dengan hanya dengan keluarga, kami tahu kami tahu Engkau hadir. Engkau hadir. Tuhan, Tuhan, kami mau kami mau menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tolong kami Tolong kami untuk beribadah untuk beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kami Kami sudah sudah berdoa. berdoa. Amin. Amin. Nah, Bu, kalau di sekolah minggu habis penyembahan gitu ada puji-pujian. Ya, puji-pujian. Tapi kalau di rumah nggak harus heboh ya Bu ya. Iya. Kalau mau gerak boleh ya sambil olahraga sambil Boleh. memuji Tuhan. Kita menunjukkan kegirangan hati kita atas berkat Tuhan, atas Nah. penyertaannya. Bener. Seperti Tapi itu. duduk juga boleh ya Bu ya. Duduk juga boleh. Kalau As- rumahnya banyak barang daripada kena-kena takut Bu. Iya. Jadi kita tepuk tangan puji Tuhan walaupun tidak banyak gerak boleh ya Bu ya. Boleh. Ya, Tuhan tetap lihat asal hati. kita nggak tiduran Oh loh ya. iya, nggak boleh Nggak tiduran. boleh. Biarpun di rumah, tapi kita tidak tiduran. Oh, ini Bu saya bawain. Nah, nanti kita cerita dari Alkitab yang Ibu baca tadi ya. Iya. Kita mau puji Tuhan dulu ya Bu Dari ya. Daniel. Oh, kita mau cerita Daniel. Iya, Oh. tentang Daniel. Nanti pengen deh langsung diceritain lagi sama Bu Yohana. Siapa yang sudah kangen dengan ceritanya Bu Yohana? Tapi Iya. adik-adik di rumah boleh cerita sendiri ya Bu ya. Boleh, misalnya kalian sudah banyak dengar cerita-cerita Alkitab di sekolah minggu, kalian boleh ceritakan kembali di dalam ibadah keluarga kalian. Misalnya apa yo? Yunus di perut ikan. Iya, Oh, Kak Betty Yunus suka. di perut ikan. Mm-mm. Lalu Yesus memberi makan 5.000 Oh orang. iya. Ya, terus apa lagi? Waktu Saulus dijamah jadi Paulus. Wah, itu Kak Betty juga suka. Iya, juga itu ya. Mm-mm. Semua cerita yang sudah kalian baca di dalam Alkitab, yang sudah kalian dengar di sekolah minggu, kalian boleh bawa dalam ibadah di rumah. Yang penting hatinya ya Bu ya. Betul, Tuhan melihat hati. Kak Ya? Betty jadi ingat ada lagu yang bilang mata Tuhan melihat kita. Iya. Kita nyanyi sama-sama ya Bu. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Dengan senyum, dengan gembira, tidak ada yang cemberut. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi Bu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah
Tuhan tuh selalu lihat ya Bu ya, kita Iya. ngapain aja. Apa saja yang kita lakukan, Tuhan melihat. Kalau kita lagi berbuat baik, Tuhan lihat ya. Tuhan lihat. Kalau kita lagi berbuat jahat, Tuhan juga tahu ya Bu. Tuhan juga melihat. Walaupun orang nggak tahu. Meskipun orang tidak tahu, ya, Berarti tetapi Tuhan tahu. berarti kita tuh harus selalu berbuat baik ya Bu ya. Iya, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat, Iya, apapun yang kita perbuat, berusahalah berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Bisa Banda? Bisa, pasti bisa. Karena Ya. anak Tuhan dikasih kemampuan sama Tuhan. Betul ya. Mm-mm. Anak-anak Tuhan mampu untuk berbuat baik. Nah, Kak Betty mau nyanyi lagu yang lain nih Bu. Oke. Kak Betty mau nyanyi tanganku buat kerja buat Tuhan. Ya. Nah, adik-adik nggak bisa kan? meskipun masih kecil? Oh bisa. Bisa. Contohnya dipakai buat tepuk tangan. Iya, Oh, tepuk itu tangan. memuji Tuhan. Untuk menggandeng teman. Oh iya, untuk menolong mama di dalam. oh iya bisa bawain air. Ya. Iya. Untuk menyambut papa pulang kerja. Wah iya, Dibawakan tasnya. pinter sekali. Pasti adik-adik juga Iya. gitu di rumah Bu. Kita Siap. nyanyi sama-sama yuk. Yo. Tunjukkan tangannya diberkati Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi Bu. Yo. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku gimana Bu? Upahku besar di surga. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Ayo sekarang siapa yang sudah rindu dengar firman Tuhan? Wah, Kak Betty udah rindu dengar firman Tuhan Bu. Iya, kita mau dengarkan baik-baik supaya kita bisa menceritakan kembali kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, kepada siapa saja. Semua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau gitu kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan mata, telinga ya Bu ya. Seluruh keberadaan kita mau siapkan sambut firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Telinga siap? Siap. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku.
Tuhan hari ini sungguh indah kita dengarkan. Oh. Ada banyak pesan-pesan Tuhan yang harus kita perhatikan supaya kita bertumbuh dan berbuah. Anak-anak, hari ini ada seorang raja. Kalau kalian raja itu berarti dia memerintahnya, dia punya kerajaan gitu ya Bu ya. betul punya Oh, kerajaan. kayak gambar itu Bu. Iya tuh. Ada bentengnya. Ada benteng untuk mempertahankan supaya kerajaannya tidak diserang oleh musuh. Oh, tebel ya Bu ya tembok-temboknya ya. Temboknya sangat tebal. Di dalamnya itu ada apa Bu di dalam? Di dalamnya itu ada istana tempat tinggal raja. Wow, keren ya Dan Bu ya. semua keluarganya tinggal di dalamnya. Dan Wow. dijaga oleh banyak prajuritnya. Oh. Ya, semua merasa bahwa di dalam itu, di dalam kerajaan itu dekat dengan raja, merasa aman, Oh. tidak ada gangguan apapun. Wah, berarti rajanya baik Bu. Nah, kalau raja itu baik, Heeh. Tuhan melindungi Mm-mm. semua yang ada di dalamnya, pasti damai sejahtera. Tapi bagaimana kalau rajanya itu lalim? Hah, lalim itu gimana Bu? Rajanya itu jahat. Waduh. Raja itu sudah kaya. Oh, Ya, kaya. raja itu kaya. Oh iya, harusnya kaya Bu. Mahkota Iya. ada di kepalanya, terbuat dari emas. Ada banyak permata. Mm-mm. Dia kaya. Mm-mm. Tetapi Wah, tetapi apa ini Bu? jahatnya apa? Dia masih ingin lebih kaya lagi. Dia takut Dia Tuhan enggak Bu? serakah. Dia nggak takut Tuhan. Waduh. Malah keinginannya itu dia dengan cara mencuri. Waduh, mencuri Bu. Kok raja mencuri? Raja mencuri karena serakah. Waduh, serakah. Serakah. Dia sudah kaya, tetapi dia masih pingin kaya lagi. Waduh. Nah, Kok gitu iya. ya? Ada gambarnya Bu? Ada. Oh, coba kita lihat gambarnya. Ada raja yang seperti itu. Wah, ini Namanya rajanya. Raja Belshazzar. Oh, Raja Belshazzar itu ini. Oh, mahkotanya bagus loh Bu. Iya, tapi dia serakah. Apa keserakahannya? Dia menyerbu bait Allah lalu mencuri. Tadi Ibu bilang. Apa yang dicuri? Apa yang dicurinya? Yaitu peralatan persembahan di bait Allah yang terbuat dari emas. Oh, makanya Dia masih serakah ya Bu ya. kepingin kepunyaannya orang lain. Dia Oh, nggak puas. itu ya dengan Bu ya, apa- yang emas-emas itu. Itu mangkok-mangkok, piala-piala. Dan Dipakai apa itu Bu? apa? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk menuang minuman anggur yang memabukkan. Oh, nggak suka loh Bu Tuhan itu. Tuhan tidak suka. Nah, apa yang dikerjakan oleh Raja Belshazzar itu? Dia tidak takut kepada Tuhan. Dia menyembah berhala. Dia menyembah dewa-dewa dari Waduh. kayu, dari tembaga. Ini patung-patung ini dewanya Bu ya. Patung itu. Oh. Dia nggak takut sama Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan. Yang disembah yaitu patung-patung dewa-dewa itu. Itu adalah perbuatan yang menyedihkan Tuhan. Tuhan sedih banget. Iya. Apakah Tuhan membiarkannya?
Nggak Tentu mungkin ya. saja tidak. Tuhan pasti ya. bertindak. Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk mengingatkan Raja Belsasyar. Apa yang dikerjakan? Apa tuh, Bu? Yaitu Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepadanya. Itu gambar apa itu, Bu? Nah, pada suatu hari raja yang serakah ini, yang tamak ini senang berpesta-pesta. Oh, itu banyak orang itu ya? Ya, peralatan-peralatan di bait Allah dipakainya untuk berpesta. Oh, jahat ya itu, Bu? Diberinya minuman air anggur, diminumnya sebanyak-banyaknya. Waduh. Sampai kepalanya gliyeng. Oh, Sampai ini Bu ya, mabuk-mabuk. minum-minum pakai yang emas dari bait Allah tadi, Bu. Iya, Waduh, enggak boleh ya, Bu ya. pada waktu mereka sedang berpesta itu, Tuhan yang hatinya sedih tetapi ingin memberikan peringatan kepada Belsasyar. Diapain, Bu? Nah, Yang tadi itu ya, Bu? iya, ada sinar terang menyinari mereka. Mereka tentu saja Kaget. kaget. Tidak biasanya kan lampu sudah menyala terang, tetapi sinar itu lebih terang lagi. Waduh, kayak matahari gitu, Bu. Matahari yang masuk di dalam istana tempat Waduh. raja berpesta pora, mabuk-mabuk, ketawa-ketawa yang nggak benar. Ya, nggak ada yang lucu, mereka ketawa-ketawa, tidak menghormati Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu mereka semua dalam keadaan terkejut, tiba-tiba ada sebuah tangan. Tangan itu menulis-nulis di tembok istana tempat Raja Belsasyar. Itu tulisan apa itu, Bu? Kok bukan bahasa Indonesia ya, Bu ya? Bukan bahasa Indonesia itu. Itu adalah bahasa Ibrani. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang Alkitab, kalian akan banyak mengenal bahasa Ibrani ini. Apa ya? Artinya apa itu, Bu? Coba Kakak Peti lihat apa arti tulisan itu. Apakah Kakak Peti mengerti? Kalau orang yang pinter-pinter gitu kira-kira ngerti nggak, Bu? Ya, kalau mereka belajar tentang firman Tuhan, Oh, ini mereka rajanya. mengerti. Oh, ini orang-orang pinter, Bu. Mereka itu orang pintar tetapi sayang. Karena dia tidak takut kepada Tuhan, hidupnya tidak berhikmat. Oh, walaupun Dia pinter tidak ya. bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak ngerti. Kemudian raja pengen tahu pastinya. Iya, ya. Kak Peti juga pengen tahu. Dia panggil siapa? Orang-orang pintar yang ada di istana. Penasehat-penasehatnya dipanggil. Tetapi penasehat-penasehatnya ini juga nggak takut Tuhan. Oh, jadi nggak tahu juga. Nggak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak berhikmat. Ya, tetap mereka menyerah. Raja, saya tidak tahu. Oh. Satunya lagi kamu kan yang paling pintar. Maaf Raja, saya tidak tahu. Oh, nggak tahu semua. Semua orang pintar-pintar itu nggak tahu. Ya, siapa ya yang bisa memberitahu arti tulisan itu? Sampai rajanya pusing ya, Bu ya. Pegang kepala ini. Iya, Bingung. pusing. Namanya pusing 7 keliling. Oh, 7 keliling. Pusing ya. Lalu siapa ya yang bisa menolongnya? Yang memberi nasihat? Istrinya. Oh, permaisurinya. Istri raja, Oh. permaisurinya. Raja, coba kau panggil Daniel. Daniel. Iya, Oh. Daniel adalah
orang Israel yang Mm-mm. menjadi tawanan kita. Oh gitu. Ini Daniel ya? Ah, ini Daniel. Ya, Daniel ini tegas. Dia Mm-mm. cinta Tuhan. Kalau iya, dia katakan ya. Kalau tidak, dia katakan tidak. Semua apa yang dikatakannya karena dituntun oleh Tuhan. Oh. Lalu, ayo Daniel, cepat. Kamu tafsirkan ini arti tulisan-tulisan ini. Akhirnya Danielnya suruh mengartikan itu ya Bu ya? Apa artinya? Coba Peti kasih tahu adik-adik. Oh Kak Peti Apa inget ya? ini, pernah diceritain di sekolah minggu juga. Coba Ibu mau Arti dengar. ini tulisannya itu bacanya mene tekel urfasim. Itu sebuah peringatan ya Bu ya buat Raja Belshazzar ya. Betul, peringatan dari Kalau Tuhan. Kak Peti itu nggak salah inget ya dulu, itu katanya itu artinya bahwa Tuhan nggak suka sama perbuatannya Raja Belshazzar, Iya. sehingga Tuhan akan hukum. Jadi nanti kerajaannya itu akan diserang, terus dibagi dua. Sebagian tuh dikasihkan ke orang media, Ya, sebagian akan dikasihkan ke orang Persia. Persia. Betul. Terus Tuhan hukum lagi Bu, katanya. Dia Daniel bilang kepada raja, dan malam ini juga hidupmu akan usai. Dia akan mati Bu malam itu. Tuhan mati. Kenapa dia sampai dihukum mati sama Tuhan? Dengar anak-anak baik-baik. Pada waktu Daniel memberikan peringatan Tuhan ini, Belshazzar tidak mendengarkan sungguh-sungguh. Oh enggak didengerin Bu, enggak takut Bu. Katanya mau mati loh Bu. Tidak. Meskipun dia tahu perintah Tuhan, ya firman Tuhan pasti terjadi. Iya. Tetapi dia tidak takut. Waduh. Waktu diperingatkan oleh Daniel, pikirannya selalu terbayang-bayang anggur yang manis yang ada di piala emas. Tidak semua orang bisa minum anggur manis ini dan dari piala emas ini. Jadi nasihat-nasihat Daniel tidak masuk di dalam pikirannya, tidak turun di dalam hatinya. Dia hanya mendengarkan sambil lalu saja. Didengerin terus masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul. Pikirannya hanya kepada anggur yang manis, anggur yang memabukkan, pesta-pesta. Dia tidak bisa melepaskan itu. Karena itu dilakukan sebagai kebiasaannya. Sulit bagi Belshazzar untuk merubahnya. Itulah sehingga Belshazzar mati. Oh, jadi malam itu apa yang Tuhan firmankan itu terjadi ya Bu ya. Belshazzarnya mati, kemudian kerajaannya diserang, ada sebuah perang yang besar. Terus akhirnya kerajaannya runtuh. Dan diambil sebagian untuk orang-orang media, sebagian lagi untuk orang-orang Persia. Itu hukuman ya Bu ya, kalau orang yang gak taat Tuhan, gak takut sama Tuhan, gak hormat, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, kalau baca Alkitab, mendengarkan firman, baca dan dengarkan sungguh-sungguh. Ya, kita punya telinga untuk mendengarkan. Ya, bukan dengar-dengar yang sembarangan, asal-asal. Tidak, kita sudah bertambah umurnya, sudah bertambah mengenal Tuhan. Jadi kita harus berubah. Seperti tadi yang dipesan oleh Kakak Peti.
kita tidak hanya bisa beribadah di sekolah minggu, kita bisa buat mesbah keluarga. Oh iya. Ya. Nah, itu merupakan buah dari kalian belajar mendengarkan firman, ikut ibadah sekolah minggu. Ada pertumbuhan. Kak Peti jadi ingat Bu, ada lagu sekolah minggu yang ingetin kita untuk selalu baca firman, Ya, terus doa, iya. dan Tuhan dan firman-firman itu bisa tumbuh dalam hati kita. Betul Kita ya. nyanyi lagi yuk Bu. Yuk kita nyanyi lagi. Kita nyanyi baca kitab suci. Nyanyi dengan gembira. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, berarti kalau kita tiap hari baca Alkitab, kita rajin berdoa, walaupun di rumah nggak ada kakak-kakak yang lihat, tapi Tuhan lihat dan Tuhan bisa membuat kalian bertumbuh Tumbuh. di dalam Tuhan. Tuhan. Jangan seperti Raja Belsasar Belsasar. yang pikirannya itu sudah penuh dengan pesta, dengan emas, dengan kehebatan dia, Iya. uang ya. Iya. Kayak orang-orang yang di dunia itu Bu sukanya tuh cuma carinya tuh uang gitu, nggak cari Tuhan. Kayak Raja Belsasar ini juga ya. Ada lagunya loh Bu. Ya ada yang tanya toh, wani piro? Oh iya, itu duit Ayo, lagi ya Bu duit ya. lagi. Wani piro itu Duh. rupiah ya, uang ya, Mm-mm. uang yang ditanyakan. Kayak itu lagunya Bu. Apa yang dicari orang? uang, Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari orang? Hebat. Oh, hebat juga Bu. hebat. Heeh, carinya hebat gitu. Iya. Apa yang dicari orang? Hebat. Hebat. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Hebat, hebat, hebat. Bukan Tuhan Yesus. Apalagi ya Bu yang dicari Bu? Yang dicari lagi adalah pujian. Oh, pujian. Coba Dipuji-puji orang. Apa yang dicari orang? Pujian. Pujian. Apa yang dicari orang? Pujian. Pujian. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Pujian, pujian, pujian. Bukan Tuhan Yesus.
cari Tuhan dulu ya Bu ya. Betul. Baru semuanya itu nanti Tuhan dilengkapi sama tambahkan. Tuhan ya, disempurnakan, ditambahkan ya. Bu, Anak kalau sekarang di sudah tahu. iya sudah pinter-pinter mereka, malah ada lagunya tuh bikin Ingat-ingat ya. ingat. Bu Yohana, kalau Iya. di sekolah minggu tuh habis kita dengar puji-pujian gitu ya, habis kita dengar firman, itu suka ada ayat hafalan Bu. Iya. Bu Yohana punya ayat hafalan nggak buat hari ini? Pasti ada. Nah, yuk ya. kita baca bersama-sama. Yuk, kita mau baca sama-sama. Oh ini ya Bu ya? Supaya menjadi rema dalam hidup kita. Kita mau Oh. pegang terus firman Tuhan. Ayat ini untuk hidupku. Oke, kita baca sama-sama. Kalian ikutin Kak Peti ya. Oke, dari Amsal Amsal 1 1 ayat 7. ayat 7. Takut Takut akan Tuhan akan Tuhan adalah adalah permulaan permulaan pengetahuan. pengetahuan. Tetapi Tetapi orang bodoh orang bodoh menghina menghina hikmat hikmat dan didikan. dan didikan. Nah, kayak tadi Raja Basasar ya Bu ya, Iya. sudah diingetin, dikasih hikmat, diajarin, tidak didengerin, Nggak cuma didengarkan. masuk sini, keluar sini Keluar. gitu. Iya. Kita baca sekali lagi ya, Iya. biar inget Bu. Ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Wah, kita enggak terasa sudah kayak di sekolah minggu biasanya ya Bu ya. Iya. Nah, Kak Peti rindu adik-adik di rumah kalau bingung ngapain, nah cari Tuhan. Ya, Iya. setiap kalian punya waktu cari Tuhan. Kalau cuma sebentar boleh baca Alkitab aja atau doa atau puji-pujian aja. Tapi kalau kalian punya waktu lebih sama papa mama, sama kakak adik, kakek nenek, mbak, boleh diajak beribadah. Tuhan seneng kalau kalian punya waktu ibadah di rumah. Iya. Nah, kalau bingung mau cerita apa, boleh tanya papa, boleh tanya mama. Tapi boleh yang lebih penting lagi baca Alkitab. Alkitab. Karena yang kalian ceritakan itu nanti juga firman Tuhan. Nggak usah merasa kalian masih terlalu kecil untuk ibadah di rumah. Tuhan lihat hati, nggak lihat umur. Ya, pokoknya Iya. kalian sungguh-sungguh Tuhan pasti sayang, pasti seneng, dan pasti berkati kalian. Amin. Amin. Ibu juga rindu sama dengan kakak Peti kalau nanti kita bisa bertemu entah di gereja atau di tempat lain. Kalian boleh ceritakan, Kakak Peti, aku sudah loh beribadah sama mama papa di rumah. Wah, kita juga pasti seneng Ya, dengernya. kita akan dampingi kalian dengan doa-doa kita ya, supaya kalian juga bisa bangun mesbah keluarga di rumah. Ya. Nah, setelah ibadah itu di gereja kita tutup dengan doa ya Bu ya. Iya, pasti. Coba Bu Kita Yohana yang buka berdoa ya Bu dan ya. kita tutup dengan doa. Oke. Oke, kita Siapkan mau hati, hormat tangannya kepada dilipat. Tuhan. Tutup mata kita. Kita mau sungguh-sungguh bicara dengan Tuhan penuh hormat.
Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan untuk yang kesempatan indah ini. yang indah ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau pakai bibir kami untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu juga untuk keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami, dan semua orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.